Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ustazah akan membacakan satu buah buku yang berjudul Menakjubkannya Tubuhku. Nah, teman-teman, tubuh kita sangat hebat. Setiap organ tubuh sibuk bekerja setiap hari. Bahkan di saat kita tidur, mereka tetap bekerja. Wow, apa saja pekerjaan mereka? Nah, subtema kita kali ini membahas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, Ustazah akan bacakan judul dari buku yang juga punya tema yang sama. Ada di halaman berapa? Ya, ada di halaman 13 dan 14. Yuk, kita buka saja halamannya. Pertumbuhan. Tubuh kita mengalami pertumbuhan mulai dari bayi sampai menjadi orang dewasa. Pertumbuhan kita dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kita lihat ya. Nah, di sini ada 4 gambar rahim, 3 gambarnya bayi yang berada di dalam rahim, kemudian 1 gambar bayi yang sudah berada di luar rahim. Teman-teman tahu manusia itu berasal dari setetes air mani. Kalau setetes berarti sedikit, air mani itu sesuatu yang hina, sementara kalau kita bicara mengenai air, maka dia adalah benda mati. Coba teman-teman bayangkan dari yang sedikit, kemudian dari sesuatu yang hina, dan dari yang mati Allah berikan kehidupan, ya. Allah jadikan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kalau di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah detailkan lagi tuh bagaimana proses penciptaan manusia. Mulai dari tadi setetes mani, kemudian segumpal darah, ya, alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, kemudian segumpal daging ini menjadi tulang belulang, dan akhirnya dibungkus lagi dengan daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang sangat sempurna, ya. Allah sempurnakan kedua tangannya, kedua kakinya, kemudian kedua matanya, dan anggota tubuh lainnya. Dan akhirnya Allah tetapkan apanya? Umurnya, rizkinya, jodohnya, kemudian bahagia juga celakanya. Dan teman-teman tahu proses ini terjadi di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, seorang umi, seorang mama, seorang bunda, ya. Dan bayi ini berada di dalam perut ibu selama berapa? 9 bulan dengan berat yang hampir 4 kilo. Masya Allah, ada yang bisa istiqomah atau bertahan lama sampai 9 bulan membawa beban berat seperti ibu. Coba kalau teman-teman bisa, Ustazah tantang deh teman-teman, angkat satu benda yang beratnya 1 kilogram, dan Ustazah mau tahu teman-teman tahan berapa lama. Masya Allah, hebat ya. Para umi kita ini mau bersabar, ya, mau bersusah payah memberikan yang terbaik buat kita, ya, makan makanan yang sehat, kemudian apa, membacakan doa dan juga zikir, ya, mendoakan kita dari dalam rahim, dan akhirnya kita menjadi seperti sekarang ini, ya. Yuk bersyukur, dan kemudian apa, meminta doa dan ucapkan alhamdulillah, dan terus bundanya, ya, katakan apa, terima kasih bunda sudah mau bersabar dan merawat aku hingga aku sebesar ini. Jangan lupa doakan ya nak. Nah, kalau tadi di dalam perut ibu kita makan lewat plasenta atau ari-ari, kemudian ketika bayi kita makan air susu ibu, dan berangsur-angsur akhirnya kita memakan makanan yang harusnya
sehat, bergizi, lengkap dan seimbang supaya apa? Supaya pertumbuhan kita menjadi baik. Dan di saat kecil mungkin tubuh anak-anak itu akan sama, tapi ketika besar ada yang tinggi, ada yang bulat. Nah, itu karena apa ya? Karena faktor keturunan dan juga makanan yang kita makan. Akhirnya tumbuh kembang kita menjadi berbeda-beda. Gigi susu merupakan gigi yang pertama kali tumbuh. Ada berapa? Ada 20 buah. Dan dia tumbuh di usia 6 sampai 12 bulan. Kemudian apa lagi nih? Nah, nih. Apa yang bisa membuat kita tumbuh tinggi? Di buku yang kemarin kita sudah bahas ya, salah satunya adalah tulang rangka yang dipengaruhi gizi lengkap dan seimbang membantu pertumbuhan tubuh kita. Ya. Ada 200 sampai 206 tulang ya yang menyangga tubuh kita. Nah, ini lihat pertumbuhan kita ternyata terhenti loh saat dewasa. Usia berapa tuh? Usianya sampai 25 ya. Tapi ternyata ada bagian tubuh kita yang terus tumbuh. Apa tuh? Yang terus tumbuh padahal pertumbuhan kita berhenti. Nah, ini dia nih. Yang terus tumbuh bagian tubuh kita adalah rambut dan kuku. Dia terus tumbuh sepanjang hidup kita. Kita bisa lihat kakek dan nenek kita ya. Tidak bertambah atau tidak bertumbuh lagi, tidak bertambah tinggi lagi, tidak bertambah berat lagi, tidak bertambah apa tadi, tinggi, berat, kemudian tinggi, berat, dan besar ya. Kakek kita tidak mengalami itu lagi, tapi ternyata rambut dan kukunya masih terus tumbuh. Oke. Nah, apa hubungannya pertumbuhan dengan kesehatan? Pasti kalau teman-teman menjaga kesehatan, pasti teman-teman akan tumbuh dengan maksimal juga ya. Nah, yuk kita bahas tentang menjaga kesehatan. Di sekitar kita banyak kuman, nak, dan mereka menimbulkan penyakit yang akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan kita. Nah, walaupun sistem kita memiliki kekebalan tubuh, kita juga tetap harus melakukan usaha-usaha preventif ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di tubuh kita ini ada apa nih? Ada pasukan yang menjaga tubuh kita dari serangan kuman penyakit, dan mereka menempati posnya masing-masing. Ada yang khusus ya, pasukan khusus namanya limfosit dan fagosit. Ada yang tugasnya mengenali penyakit namanya limfosit, ada yang tugasnya menghancurkan penyakit namanya fagosit. Nah, ketika kalah ya, kuman penyakit itu kalah, sistem kekebalan tubuh kita itu butuh bantuan, dan antibiotik membantu sistem kekebalan tubuh kita melawan kuman penyakit. Teman-teman pernah batuk ya? Nah, batuk itu terjadi karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, seperti debu atau tersedak makanan. Pasti teman-teman juga pernah bersin. Nah, bersin ini juga sama ya, disebabkan karena debu, bau, atau kuman di udara yang masuk ke dalam hidung. Di saat flu, bersin disebabkan oleh virus. Dan kuman ternyata bisa masuk melalui kulit terbuka di kulit kita. Makanya kalau ada yang kulit terbuka, segera obati, bersihkan dulu, obati, dan kemudian tutup lukamu dengan segera. Dan tangan bisa juga dihinggapi dengan berbagai kuman penyakit, maka biasakan mencuci tangan. Teman-teman, di dalam Islam juga diajarkan ya bagaimana kita bersin. Harus
harus ditutup, kemudian tidak boleh sembarangan dan harus membaca doa. Ya, begitu sempurnanya Islam, sampai hal-hal yang terlihat sepele sekalipun sudah diatur. Ya, subhanallah, bersyukurlah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, sampai di sini dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.